Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang teknik bioremediasi lahan bekas tambang yang berada di Sengarang, Kepulauan Riau. Berikut ini adalah nama-nama kelompoknya. Ada Faiz, saya sendiri, Almira, Woroniken, Abdul Hakim, Nurna, dan Angela. Next. Oke, tahan. Udah. Bentar. Oke, Latar belakang. Penambangan bauksit merupakan salah satu kegiatan pertambangan utama di Pulau Bintan. Kegiatan penambangan bauksit ini mulai dihentikan pada tahun 2013 oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Namun, aktivitas penambangan yang saat ini sudah terhenti masih memberikan dampak pada lingkungan. Adanya perubahan lingkungan bekas penambangan terlihat dari kondisi lahan bekas tambang yang terbuka dan cekungan-cekungan yang terbentuk berubah menjadi kolam-kolam yang terisi air hujan. Kolam-kolam bekas tambang tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mandi dan mencuci, meskipun kemungkinan masih menyisakan kandungan bahan pencemar. Besi yang berasal dari aktivitas penambangan apabila terlarut dalam air dengan kadar yang melebihi 1 mg per liter dan terakumulasi dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, seperti keracunan dengan gejala mulai dari mual dan muntah hingga dinding usus mengalami pendarahan pada fase lanjut. Tumbuhan yang hidup di kolam bekas tambang bauksit pun menjadi tumbuhan pionir yang mampu meremediasi bahan pencemar, di antaranya adalah purun. Adapun tujuannya untuk mengetahui teknik bioremediasi lahan bekas tambang dengan teknik fitoremediasi menggunakan purun atau Eleocharis sp sebagai biomasa tumbuhan. oke. Selanjutnya pada tinjauan pustaka, fitoremediasi. Pengertian dari fitoremediasi yaitu metode pengolahan limbah yang menggunakan tanaman sebagai indikator. Terdapat keunggulan dari fitoremediasi yaitu mudah diaplikasikan, tidak mengganggu ekosistem, tidak memakan biaya banyak, dan tanaman yang digunakan banyak terdapat di alam. Terdapat prinsip dasarnya yaitu memulihkan tanah terkontaminasi, memperbaiki sludge, sedimen, dan air bawah tanah melalui proses pemindahan, degradasi, atau stabilisasi suatu kontaminan. Selanjutnya, terdapat mekanisme tumbuhan dalam menghadapi bahan pencemar beracun, yaitu penghindaran fenologis, di mana apabila pengaruh yang terjadi pada tanaman musiman, tanaman dapat menyelesaikan daur hidupnya pada musim yang cocok. Selanjutnya ada eksklusi. Eksklusi yaitu tanaman yang mengenal ion yang bersifat toksik dan mencegah penyerapan sehingga tidak mengalami keracunan. Selanjutnya penanggulangan. Penanggulangan yaitu tanaman mengabsorpsi ion tersebut tetapi berusaha meminimkan pengaruhnya. Jenisnya meliputi pembentukan helat, pengenceran, lokalisasi, atau bahkan ekstensi. Yang terakhir ada toleransi. Toleransi yaitu tanaman tidak mengembangkan sistem metabolik yang dapat berfungsi pada konsentrasi toksik tertentu dengan bantuan enzim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurna. Purun atau Eleocharis sp adalah tumbuhan endemik yang biasa tumbuh di daerah rawa. Purun dapat tumbuh sepanjang tahun, terutama untuk lahan yang selalu beriar seperti tawar, tepian sungai, atau saluran tersier. Tumbuhan ini mempunyai rimpang pendek dengan stola memanjang berujung bulat gepeng, berwarna kecoklatan sampai hitam. Berikut klasifikasi purun. Kingdom Plantae, kelas Monocotyledone, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Eleocharis, spesies Eleocharis sp. Selanjutnya akan dibacakan oleh Woroniken.
Pembahasan kemampuan purun menyerap kontaminan disebut izofiltrasi, yaitu kemampuan air menyerap bahan polutan, terutama logam dari air dalam tanah dan mengakumulasinya di akar. Akar tumbuhan purun menyerap besi dalam ion fero Fe2+. Purun mengandung senyawa kelat di akar dan batang, sehingga mampu menoleransi konsentrasi Fe berlebih yang masuk ke dalam jaringan. Selain itu, aktivitas fotosintesis yang oleh akar purun yang menghasilkan oksigen akan meningkatkan oksigen larut bagi mikroorganisme di sekitar akar, sehingga bahan pencemar dapat diuraikan menjadi unsur hara yang diserap oleh tumbuhan. Limbah hasil pengolahan bauksit berwarna coklat kemerahan karena banyak mengandung besi atau senyawa Fe2O3. Besi di dalam tanah umumnya juga mengandung senyawa Fe2O3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angela. Konsentrasi besi yang tinggi di dalam sedimen bauksit menunjukkan kadar besi fero yang tinggi. Jaringan akar purun menyerap Fe2+, sehingga konsentrasi besi di dalam sedimen bauksit berkurang. Hal ini didukung oleh Susilawati dan Fahmi bahwa tanah besi reduktif, sehingga kadar oksigen rendah. Kelarutan besi di tanah juga dipengaruhi oleh pH dan kondisi redoks tanah. Zat besi lebih mudah larut dalam tanah dengan pH rendah, sehingga kadar besi yang tinggi dihasilkan dari tanah yang bersifat asam. Purun menyerap besi melalui akar, sehingga konsentrasi besi di sedimen bauksit berkurang dan nilai pH menjadi lebih tinggi daripada pH air yang cenderung lebih asam. Slide selanjutnya dibacakan oleh Abdi. Baik, kesimpulannya, akar tumbuhan purun menyerap besi dalam bentuk ion fero F2+. Limbah hasil pengolahan bauksit berupa coklat kemerahan red mud. Karena banyak mengandung besi atau senyawa Fe203. Konsentrasi besi yang tinggi di dalam sedimen bauksit menunjukkan kadar besi fero F2+ yang tinggi. Jaringan akar purun menyerap Fe2+, sehingga konsentrasi besi di dalam sedimen bauksit berkurang. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.